Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat mengerjakan tugas mata kuliah. Begitu pula salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang potensi wilayah, di mana dengan mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dewasaguni dengan NIM 1922112, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai semester 6. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai tentang potensi wilayah, di mana saya mengangkat wilayah saya sendiri, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Nah, potensi ekonomi di Kecamatan Kahu. Nah, Kahu adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dengan jumlah desa 19 desa dan 1 kelurahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai potensi lokal yang ada di Kecamatan Kahu, di Kecamatan Kahu banyak mengandalkan dalam sektor pertanian dan perkebunan seperti pemanfaatan dan pengembangan padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, potensi-potensi ini tersebar di berbagai desa di Kecamatan Kahu. Sektor pertanian tanaman pangan, khususnya komoditi padi, merupakan salah satu sektor potensial yang dapat memberikan peranan besar terhadap laju pertumbuhan perekonomian dan dapat menciptakan peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan Kahu. Karena besarnya kontribusi dari pertanian padi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone yang diharapkan sebagai mobilisasi penggerak kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi lokal yang mencolok di Kecamatan Kahu itu pada sektor pertanian dan perkebunan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kestabilan pengembangan perekonomian di sektor pertanian di Kecamatan Kahu dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya produksi pertanian padi mengalami peningkatan dan juga penurunan. Jadi di sini tidak signifikan. Jadi tidak setiap tahun mengalami peningkatan, kadang juga terjadi dengan penurunan. Dan ketidakstabilan terjadi di setiap desa yang ada di Kecamatan Kahu. Kemudian dari sisi lain, peningkatan produksi hasil padi untuk secara keseluruhan di Kabupaten Bone mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengembangan penguatan ekonomi lokal dalam suatu daerah terkhusus di Kabupaten Bone. Nah, lanjut, kemudian kalau kita berbicara dengan tingkat kemakmuran, tingkat kemakmuran di daerah Kecamatan Kahu bisa dilihat dari pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah terkhusus di Kecamatan Kahu. Nah, potensi besar terdapat di sini dilihat dari sektor pertanian seperti yang saya jelaskan tadi, di mana tanaman pangan yang dimiliki setiap masing-masing daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini karena disebabkan adanya upaya pemerintah untuk terus melakukan pembangunan irigasi ke setiap desa untuk pemerataan supaya sawah-sawah tidak terkena efek kemarau jika tidak musim hujan dan membendung gagal panen. Ini dimaksudkan dalam pada saat menanam padi. Meskipun ada beberapa desa yang belum terkena dampak irigasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai permasalahan yang ada, kalau prasarana pembangunan salah satu faktor penghambat dalam sektor pertanian, di mana yaitu peralatan-peralatan yang dapat menunjang pertanian seperti traktor tangan, adanya waduk-waduk pertanian, irigasi, drainase, jalan tani, dan pembagian bibit jagung dan sebagainya. Namun, disinilah terdapat permasalahannya. Kenapa? Karena masih ada beberapa desa yang belum memiliki irigasi dan perbaikan jalan tani. Kemudian bibit yang tidak dibagikan kadang tidak merata. Hal itu bisa menghambat proses pertanian ke desa yang belum terkena bantuan tersebut. Nah, kemudian solusi yang saya tawarkan, itu yang pertama adalah mengenai pembangunan irigasi. Seharusnya di setiap desa harus disediakan tempat irigasi. Kenapa? Karena untuk membendung
supaya tidak terjadi yang namanya gagal panen, efek dari kemarau. Yang kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan tani, lebih diperhatikan dan diperbaiki agar ya tujuannya di sini agar masyarakat lebih mudah mengakses ke sawahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pembagian pembagian bibit dibagikan secara merata ke masyarakat. Ya, kalau berbicara mengenai bibit seharusnya memang harus dibagikan secara merata ke masyarakat agar yang pertama membendung yang namanya sakit hati kepada pemerintah karena beranggapan bahwa kenapa bibit tidak dibagikan secara merata. Kemudian yang kedua, supaya perekonomian hasil dari bibit itu bisa melimpah. Kemudian berbicara mengenai potensi wilayah di Kabupaten Bone. Sebelumnya saya akan menjelaskan Kabupaten Bone di sini adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone dalam angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2020 adalah 801.775 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per kilometer. Nah, Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan, dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal. Nah, apa sih permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Bone? Nah, yang pertama itu mengenai tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kabupaten Bone tergolong rendah dibanding luas wilayah yang hanya mencapai 2,4 triliun rupiah, di mana belanja modal untuk perbaikan infrastruktur jalan tak mencapai 20% dari total APBD. Di APBD perubahan saja belanja modal untuk perbaikan infrastruktur hanya mencapai 12%. Pengaspalan jalan dalam 1 kilometer membutuhkan dana miliaran rupiah, sementara kita tahu bahwa panjang jalan di Kabupaten Bone sangat besar. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa wisata di Kabupaten Bone yang tidak terurus. Kemudian yang ketiga adalah masih ada beberapa tempat wisata yang belum diekspos pemerintah. Nah, solusi yang ditawarkan itu yang pertama tadi mengenai dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bone. Seharusnya pemerintah harus memperhatikan benar-benar jalan yang akan diperbaiki dan mengutamakan yang jalan lintas provinsi. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa wisata di Kabupaten Bone yang tidak terurus. Solusi yang saya tawarkan di sini adalah pemerintah khususnya di dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Bone memperhatikan wisata yang kurang terurus tersebut dalam membuat inovasi baru guna untuk memperindah kembali tempat wisata tersebut agar wisatawan tertarik berkunjung. Kemudian yang ketiga adalah masih ada beberapa tempat wisata yang belum diekspor pemerintah. Seharusnya di sini pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkenalkan wisata-wisata yang jarang diketahui oleh masyarakat luar agar dapat menambah sumber penghasilan daerah. Nah, demikianlah yang sempat saya sampaikan atau yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.